guys, hari ini tanggal 16 Maret. Tadi pagi gue kayak nggak bisa tidur gitu. Akhirnya gue bangun jam 6. Jam 6 itu gue kayak beresin beberapa kerjaan. Jadi kayak almost kayak 90% kerjaan gue hari ini kayak udah selesai di pagi ini gitu. Hari ini gue sama dia mau pergi ke mall, terus nanti mau pergi makan. Paling nanti mampir ke toko bentar. Sekarang di apartemen udah ada tanda beginian. Udah selesai makan, sekarang lagi mau jalan-jalan di mall dulu, abis itu baru ke toko. Sekarang mau ke toko dulu, terus nanti mau nanti sore sih rencananya mau berenang. Semoga nggak kayak kemarin lagi sih. Kemarin kan malah kejadian ketemu sama si James. Thank you ya semua. Sama Bintang, Hanggit. Pulang dulu ya. Hati ya kok. Coba. Yuk. Ntar tag IG gue ya kok. Iya. Ih keren tuh. Lagi tuh. Hah? Rekam nggak? Iya lagi rekam. Sip. Bye. Iya bye. Habis selesai kerjaan dari toko, sekarang saatnya pulang. Mendung banget tuh. Cuacanya lumayan mendung, jadi kayak lagi mikir gitu mau berenang atau enggak. Udah fix nggak jadi berenang karena hujan ternyata. Nggak sih, masih gerimis sih, cuman ya menuju hujan karena udah rada gelap di depan. Jadi sekarang udah balik lagi ke apartemen. Hari ini kayaknya rada boring ya si vlognya ini ya. Jadi hari ini kegiatan gue sama dia memang nggak begitu banyak, jadi kayak gue juga bingung juga mau dokumentasi apa gitu. Tadi sih memang udah kayak beresin beberapa kerjaan juga di toko, dan karena gue merasa kayak di toko itu gue harus nyesain kerjaan, jadi gue harus fokus sama kerjaan gue dan gue nggak bisa fokus sama kamera ini gitu. Oke, sebenarnya gue hari ini kayak pengen ngomongin soal topik yang menurut gue tuh cukup interesting untuk dikasih tahu ke lu pada gitu. Jadi kemarin tuh gue ngobrol sama pegawai baru gue namanya Hanggit. Jadi dia kayak cerita dikit lah tentang kehidupan dia gitu. Intinya kayak soal kemandirian gitu. Kalau misalkan kita udah gede tuh, kita harus bisa makin mandiri gitu loh. Terutama sih kayak kemarin tuh ngomongin soal ketergantungan sama orang tua gitu. Kita bisa support kita hidup kita sendiri, kita bisa membiayai hidup kita sendiri. Gitu sih sebenarnya ngomongin topiknya gitu. Tapi gue abis dari ngomongin soal kemandirian itu gitu, Hanggit itu tipe orangnya tuh yang memang jago gambar gitu. Dia tuh memang giat banget lah gambar gitu. Kalau di CV-nya dia waktu itu, waktu apply di Hungry for Film, dia memang kasih lihat hasil gambarnya dia gitu. Nah cuman gini, gue tuh apa ya, gue tipe orangnya itu tuh kayak agak nge-push pegawai-pegawai gue supaya ya mereka tuh kalau misalnya kerja di gue tuh nggak cuman ya kerja melakukan A, B, C doang gitu, tapi gue mau mereka juga bisa berkembang gitu loh. Mereka tuh kerja di tempat gue tuh bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, nggak cuman dari gaji doang gitu. Jadi intinya mah gue pengennya supaya tuh mereka tuh selalu naik pangkat gitu loh, dan nggak stuck di sana aja gitu. Nah gue ngobrol sama si Hanggit gitu, gue tanya ke dia kenapa sih nggak lu bikin aja kayak peluang usaha dari gambar-gambar lu gitu. Dia punya ketergantungan dari alat gitu. Nah tapi gini, kalau kita ngomongin soal ketergantungan soal alat gitu, itu tuh kayak sebenarnya cuman barrier yang lu bikin sendiri. Menurut gue sih seperti itu gitu. Lu tuh bisa melakukan sesuatu tuh kayak misal contohnya ngevlog gitu ya. Ngevlog lu sebenarnya nggak perlu kamera canggih atau gimana, lu cuman butuh kayak nggak usah jauh-jauh lah, HP lu aja tuh udah cukup sebenarnya gitu. Cuman jangan cari alasan untuk lu tuh nggak maju gitu loh.
Nangkep gak sih, Dea? Nah, jadi intinya mah kayak lu jangan mencari alasan sendiri gitu loh, bahwa lu tuh wah gue tuh nggak bisa maju dengan tanpa alat ini. Nggak bisa gitu. Kayak lu tuh bisa maju asal lu niat gitu, dan lu bisa ketemu caranya tuh kayak gimana gitu loh. Ya kalau misalnya lu udah berjalan ya baru beli alatnya gitu loh. Ya intinya sih seperti itu. Next, gue ngobrol sama Hanggit soal mood gitu. Dia itu seniman, gue juga bolehlah lu sebut gue seniman gitu. Jadi Hanggit itu dia bilang gitu bahwa mood itu tuh salah satu yang menghalangi dia juga gitu. Jadi kayak dia baru bisa gambar kalau misalnya ada mood ini, dia baru bisa melakukan sesuatu kalau ada mood ini gitu. Nah, gue kemarin akhirnya saya sorry ke Hanggit gitu, gue bilang gue nggak setuju. Ini kenapa gue nggak setujunya adalah karena mood itu tuh sebenarnya iya semua orang tuh punya mood gitu loh. Tapi kalau misalnya kita yang namanya udah kepepet gitu, mood itu tuh nggak berlaku gitu loh. Dan gue tuh merasa kayak kalau misalkan kita di push mulu sama mood gitu, ujung-ujungnya moodnya itu tuh yang malah ngejatuhin lu sendiri gitu loh. Nah, gimana sih cara kita tuh supaya nggak mood-mutan gitu, supaya kita tuh tetap bisa maju gitu? Pertama yang harus dilakukan adalah disiplin. Disiplin dalam arti tuh gue akhirnya ngomong sama Hanggit, gue kasih dia tugas. Jadi setiap hari Minggu dia harus kasih gue gambar satu. Enggak sih, bukan kasih ke gue, cuman kasih lihat aja gitu. Itu hasil gambar dia, gue nggak mau mencuri ide-ide dia, gue nggak mau ngambil gambarnya dia, enggak. Tapi gue mau push dia supaya dia tuh bisa mengembangkan skillnya juga gitu loh. Maksud gue gini, gue tuh kalau misalkan ngelihat kalau misalnya ngeliat pegawai gue tuh kerjaannya cuman gitu-gitu doang, untuk orang tuh pasti kayak unmeaningful gitu loh gitu. Nah, gue pengennya supaya ketika orang kerja di gue tuh, orang tuh jadi inget gitu loh bahwa oh kerja di sini tuh gue tuh berkembang gitu. Intinya mah gitu. Nah, gue akhirnya kasih tugas ke si Hanggit bahwa seminggu sekali dia harus kasih gue satu gambar. Dan gue bilang ke dia, gue akan pandu si Hanggit supaya si Hanggit ini nih bisa tahu dia tuh mau bawa gambar ini tuh kemana gitu loh. Karena kalau misalkan dia punya skill tapi nggak dikembangin, atau dia kebanyakan kerja di tempat gue ujung-ujungnya kayak nggak berkembang gitu, ya gimana? Maksud gue kayak ya buat apa gitu loh, gitu sih sebenarnya. Jadi ini topik yang kemarin gue tuh kayak lagi seru ngomongin sama si Hanggit, dan gue ada kayak ngomong juga kayak sama si James gitu soal ini gitu. Si James sih ada kasih tahu juga suatu hal yang simple, tapi ya memang ini kayak soal cocok-cocokan gitu. Ada orang yang memang pengennya jadi pekerja dan nyaman di yang setiap bulan tuh gajinya sama gitu. Gimana ya, gue agak kurang suka sih, bukan nggak kurang suka ya, memang nggak cocok aja sih gue kalau jadi orang kayak gitu. Gue lebih suka yang kayak take a risk gitu. Jadi kayak gue ngambil resiko, tapi gue bisa manage resiko itu gitu loh. Gue bikin kayak the best results sama the worst result gitu loh, dan gue mencari titik tengahnya gitu loh. Nah, dari sana tuh gue kayak bisa mulai mempelajari ya bisa berkembang ya, karena gue bisa manage risk itu gitu loh. Sebenarnya yang gue tantang ke dia itu tuh, yang gue kasih challenge ke dia itu sebenarnya dengan persetujuan dia juga sih gitu. Gue ngomong ke dia, lu mau nggak lu ambil challenge ini gitu, dan dia ternyata mau gitu ya. Jadi semoga dia kayak setiap minggunya tuh bisa kasih gue satu gambar sih gitu, kasih lihat satu gambar. Jadi nanti gue mungkin juga akan feature di channel ini, di YouTube ini, kayak setiap hari Minggu gue akan kasih satu gambarnya si Hanggit, dan gue akan kasih lihat ke kalian. Oke. Biasanya kalau misalnya udah hujan kayak gini nih, biasa warga Kelapa Gading udah pada was-was nih. Deras banget cuy di depan. Si Dea mulai lapar. Kira kita makan ke kantin. Ya nggak ada. Kita mau dibawa kemana ya? Dah. Ini record loh ya? Ya. Nggak apa-apa.
Maaf. Balik lagi deh ke kantin. Kalau mau makan murah memang lebih enak makan di kantin sih. Ya nggak deh.